Di antara salat sunnah yang dianjurkan pelaksanaannya dengan cara berjamaah adalah salat istisqa. Istisqa artinya meminta hujan. Salat istisqa adalah salat yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menurunkan hujan. Salat istisqa disyariatkan pada bulan Ramadan di tahun ke-6 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid." Dan dialah Allah yang menurunkan hujan sesudah mereka putus asa. Maka turunnya hujan merupakan salah satu dari hal gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kemajuan teknologi boleh menemukan upaya untuk bikin hujan buatan. Namun itu usaha yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada yang mengetahui keadaan janin di dalam rahim seorang ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ada yang mengatakan sudah ada USG sehingga bisa ketahuan. Bapak Ibu sekalian, baru ketahuan jenis kelamin atau bayi yang ada di dalam rahim seorang ibu itu setelah usia kehamilan di atas 4 bulan, yaitu 40 hari yang ketiga. Dan itu bukan sesuatu yang gaib lagi karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada para malaikatnya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwasannya hujan yang menentukan dan menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengirimkannya kepada siapa yang disukainya. Pernah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada awan yang berjalan dan seorang sahabat mendengar suara dari awan itu, "Iski hadiqata fulan." Hujanilah, siramlah sawah si fulan. Dan ketika ditelusuri, betul awan itu seperti disetir dan turun di atas sawah yang disebutkan tadi. Nah, ketika ditanyakan, "Kenapa engkau bisa mendapatkan keutamaan dan keistimewaan ini?" Dia memberitahukan bahwasannya aku kalau panen, maka aku akan nikmati sepertiga, aku simpan sepertiga untuk ditanam kembali, dan aku sedekahkan sepertiga. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring, menyetir, dan mengirim hujan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yansyuru rahmatah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebarkan rahmatnya, pemberiannya, karunianya. Wa huwal waliyyul hamid, dan sesungguhnya Allah Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Salat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Kapan waktu pelaksanaannya? Salat istisqa dilaksanakan tatkala kita memerlukan hujan, kekeringan yang sangat panjang, di mana-mana terjadi kelaparan, kehausan, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat istisqa. Salat istisqa boleh dilakukan di siang hari dan boleh juga di malam hari. Umumnya salat istisqa dilakukan ketika membutuhkan air. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau keluar ke musalla, tempat salat yang ada di kota Madinah yang letaknya saat ini berada di sekitar Masjid Ghamamah atau Masjid Awan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan salat istisqa, salat Id. Beliau biasa melaksanakan di tempat tersebut tidak jauh Bapak Ibu sekalian dari pasar kurma yang banyak dikenal oleh para jemaah umroh dan jemaah haji. Bagaimana pelaksanaan salat istisqa itu? Salat istisqa itu dilaksanakan dengan 2 rakaat seperti salat Id. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah seperti salat Id juga. Namun tidak ada takbir. Yang dianjurkan memperbanyak istighfar. Karena kekeringan, kesulitan itu biasanya kita alami disebabkan oleh banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu dalam salat istisqa di mana kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujannya, agar Allah berkenan memutus masa kekeringan, maka kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Lalu kemudian di khutbah pertama dianjurkan untuk berdoa, Allahumma skina ghaithan mughitha, ya Allah siramilah kami, berikan kepada kami air yang bisa menjadi penyejuk. Setelah awal khutbah kedua, imam menghadap ke kiblat dan membalikkan selendangnya, dan begitu juga dengan para jamaah. Sebagaimana dalam hadis
hadis Abdullah bin Abi Bakar an Abbad ibn Tamim an ammihi qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat istisqa, untuk meminta hujan kepada Allah. Wa hawwala ridaahu, lalu kemudian beliau membalikkan selendangnya. Yang keenam, bersungguh-sungguh di dalam berdoa, baik secara lirih, pelan maupun dengan suara yang lantang. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar ke musallanya lalu kemudian membalikkan selendangnya. Ishaq berkata, wa bada'a bis salati qabla al-khutbah. Dalam salat istisqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan salat baru kemudian khutbah. Tsumma istaqbala al-qiblata fada'a. Lalu kemudian beliau menghadap ke kiblat dan seraya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam salat istisqa ini dianjurkan agar kita datang dengan penampilan yang penuh harap, dengan zuhud dan tidak menampakkan kemewahan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadziran mutawadhi'an mutadarrian. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk melaksanakan salat istisqa dalam keadaan yang lusuh. Beliau keluar tanpa berhias. Beliau menghinakan dirinya dalam artian tidak menampakkan kesombongan. Ketika kita hendak melaksanakan salat istisqa, hendaknya kita keluar dengan pakaian yang penuh harap, dengan keadaan yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menampakkan kelemahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutadarrian, penuh harap, ingin mendapatkan pertolongan Allah hingga sampai ke tanah lapang. Ketika beliau sudah sampai ke tanah lapang, Utsman berkata, "Faraqiya 'alal mimbar." Lalu kemudian beliau naik ke atas mimbar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas mimbar, "Tsumma ittafaqa wa lam yakhtub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fid du'a wat tadarru wat takbir tsumma shalla rak'ataini kama yusalli fil 'aid." Beliau dalam khutbah itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh harap kepada Allah dan beliau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah-sunnah di dalam melaksanakan salat istisqa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menjauhkan negeri kita tercinta Indonesia ini dari kekeringan. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita hujan yang bisa membawa manfaat dan bukan hujan yang membawa malapetaka. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.